Iya. Bu Nun minum kopi juga, Bu Nun ya? Air putih. Oh. Haus. Ini cari jaringan di rumah orang tua, Pak. Oh. Kalau di rumah saya, Pak, yang jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yaitu dosen pembimbing kita yaitu Profesor Dr. Hasan Asari. Walaupun beliau tidak bersama kita pada hari ini, tentu perkuliahan kita tetap berjalan sebagaimana yang diinstruksikan beliau. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu semuanya, dan terkhusus kepada Pak Bakhtiar sebagai moderator pada hari ini, dan Bu Nun Jairina sebagai pemakalah pada hari ini, dan pembanding yaitu Ustadz Zulfahmi Hasibuan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, dikarenakan kita sudah hadir, sudah sebagian besar kita sudah hadir, dan semuanya yang bertugas pada hari ini juga sudah berada di hadapan kita semuanya. Jadi Anda harapkan kepada moderator untuk menulis atau membuat sebuah laporan seperti yang dilakukan oleh moderator sebelumnya, yaitu Pak Muhammad Solihin, dan mengirimkannya ke grup mapel kita nantinya. Dan itu salah satu instruksi dari dosen pembimbing kita. Baiklah Bapak Ibu semuanya, ini pembukaan saja dan sebagai perwakilan saja dari dosen pengampu kita, dan sekarang saya serahkan kepada moderator untuk memandu perkuliahan kita pada hari ini. Silakan Pak Moderator. Moderatornya siapa, Pak Bakhtiar? Pak Bakhtiar, ya Bu. Belum belum aktif nih. Pembanding Pak Zulfahmi. Nanti yang ngirim ke laporan ke Prof, minta tolong Mas siapa, Pak? Atau gimana Hasil Pak Turham, diskusi. bisa Pak Turham? Pak Turham bisa? Gimana Pak? Pak Turham sebagai moderator dan mencatat nanti sebagai notulen untuk sebagai laporan kepada Prof kita. Sanksi saya Pak, jaringan ini Pak belum stabil kali ini kan, takutnya nanti nggak terdengar semua apa yang dibicarakan kan. Oh, begitu ya. Mana yang lain dulu? Kita tunggu aja. Bakhtiar, Pak Bakhtiar. Pak Bakhtiar. Atau sambil nunggu kawan-kawan yang lain, ini kan masih ada beberapa, kita tunggu aja Pak Bakhtiarnya. Oke, siap Pak. Itu Pojia baru masuk. Dua orang lagi, siapa dua lagi nih? Bu Isna belum. Pak Jamiat belum. Bu Isna dan Pak Jamiat belum. Nah, udah nampak, silakan Pak Bakhtiar. Izin Bang Sapi yang menampilkan PowerPoint-nya, izin ya Bang. Saya pakai handphone Bang. Rekomendasi dalam proses pendaftaran. Bisa Bang? Bu Nun bisa menampilkan PowerPoint-nya. Misalnya, kalau saya mau studi S3, lalu ketika mau daftar, saya mau bikin rekomendasi, tentu bisa disiapkan dan bisa difasilitasi. Bisa Bu Nun menampilkan PowerPoint-nya. Siapa moderator? Moderator tidak saya aja Pak, moderator saya aja. Belum dibuka Pak. Saya aja. Belum dibuka nih, belum bisa makalahnya. Ada pertanyaan yang lain? Silakan Bu. Lagi Bapak Ibu yang mungkin secara Baik. Oh, oke Bu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat yaitu dosen pembimbing kita yaitu Profesor Dr. Hasan Asyari A. Beliau berhalangan hadir pada saat ini dan mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi semangat kita dan kita mengurangi substansi daripada presentasi yang harus kita lakukan pada hari ini. Juga yang saya hormati narasumber kita pada hari ini yaitu Bang Eka Yusnaldi dan seluruh kawan-kawan yang sudah hadir di media Zoom ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk itu langsung aja kita persilakan kepada narasumber kita untuk mempresentasikan makalahnya, yaitu kepada Abang Eka Yusnaldi. Kami persilahkan. Saya pemakalahnya, Pak Batiar. Bu Nun pemakalah Pak Batiar. Saya pemakalahnya. 4 kali Bapak menumpahkan Batiar, saya, Bu ya. Nun Zairina pemakalah. Suaranya belum dibuka. Mohon maaf salah baca tadi. Kepada Bu Nun Zairina, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Hasan Asyari MA sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sosial Pendidikan Islam. Dan yang saya hormati kawan-kawan sekalian, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa melanjutkan diskusi pada pagi hari ini menjelang siang. Dan saya sebagai pemakalah menyampaikan makalah tentang etika akademis, idealisme di tengah pragmatisme. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Selanjutnya, salam bertangkaikan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Adapun isi dari materi makalah saya, yang pertama, pendahuluan. Dewasa ini isu-isu mengenai etika akademik ini sedang marak terjadi dan menjadi bahan perbincangan. Desakan ekonomi atau kepentingan individual atau bahkan desakan kebutuhan borang program studi membuat sebagian pihak melakukan tindakan yang terkadang melanggar etika akademik. Tuntutan hidup, ekonomi, politik, ataupun jabatan mendorong beberapa pihak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan etika sebagai insan akademik. Bahkan borang diplesetkan menjadi bongak ya dan ngarang. Lebih dari itu banyak juga terjadi tugas akhir karya ilmiah mahasiswa ya ditempah dan dibuat oleh beberapa pihak yang mencari keuntungan materi, baik itu skripsi, tesis, bahkan disertasi. Keadaan ini terjadi semakin marak dan parah yang jika tidak diambil tindakan serius akan berdampak pada berkurangnya kualitas output dan outcome universitas. Apalagi jika program studi itu terkait dengan disiplin ilmu yang sangat krusial dalam kehidupan manusia yang terkait langsung dengan nyawa. Sebagai contoh, fakultas kedokteran, jika fakultas ini tidak memperhatikan betul kualitas lulusannya, akan berdampak pada kerugian yang parah, yaitu melayangnya nyawa manusia disebabkan kebodohan atau yang dikenal dengan malpraktek. Kemudian menurut Syahrul bahwa setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya dipergunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara, dan akuntan. Kemudian kurangnya keterampilan tersebut karena ketidakseriusan mahasiswa yang menuntut ilmu dan kurangnya ketegasan dari institusi pendidikan dalam menyikapi hal tersebut.
Hal ini mungkin juga dampak dari tuntutan borang prodi yang mengharuskan mahasiswa cepat menyelesaikan studi dan kos pendidikan yang begitu besar. Sehingga target mahasiswa cepat lulus dengan predikat cum laude namun mengabaikan etika akademik. Jika ia tidak bisa mencapai hal tersebut, maka ia akan sulit memperoleh lapangan pekerjaan. Permasalahan-permasalahan etika akademik ini sebagai dampak dari gaya hidup dan pola pikir pragmatisme menyebabkan pendidikan di Indonesia seperti sebuah benang kusut yang susah diurai kembali menjadi suatu yang tertib dan rapi. Idealisme insan akademik dihadapkan dengan berbagai kebutuhan, ambisi dan tuntunan hidup yang kadang mendesaknya untuk mengabaikan kode-kode etika akademik. Oleh karena itu, perlu dikaji dan diteliti mengenai kebijakan pendidikan yang kiranya dapat mengatasi problematika, tentunya dengan merujuk pada berbagai referensi klasik maupun kontemporer untuk terciptanya pendidikan Islam yang ideal, yang menekankan pada pentingnya kualitas dan standar kelulusan peserta didik dengan ketat tanpa mempersulit peserta didik dengan beban-beban yang tidak masuk akal, bahkan tidak memungkinkan dilakukan olehnya. Definisi etika akademik, idealisme, pragmatisme, dan kajian mengenainya. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau asas perilaku yang dijadikan pedoman. Sedangkan akademik adalah sifat yang terkait dengan pendidikan pada lembaga pendidikan tinggi. Jadi etika akademik adalah pedoman dalam berperilaku di lembaga pendidikan tinggi yang mengatur hal yang layak untuk dilakukan atau tidak oleh insan akademis. Pedoman berperilaku ini tentunya berbeda dengan pada setiap perguruan tinggi. Namun secara umum etika ini telah diatur oleh negara sebagai pedoman dalam bertindak sebagai insan akademis. Namun ada juga tentunya etika-etika yang disusun berdasarkan kearifan lokal yang mungkin bersumber dari budaya dan kultur masing-masing daerah. Etika akademik ini juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kemudian idealisme adalah filsafat tertua yang dianut oleh Plato sebagai pencetus filsafat tersebut. Aliran filsafat idealisme menekankan moral dan realitas spiritual sebagai sumber utama di alam ini. Idealisme berorientasi kepada ide-ide yang teosentris, kepada jiwa, spiritualitas, hal-hal yang ideal, dan norma-norma yang mengandung kebenaran mutlak. Artinya kaum idealisme menjunjung tinggi etika sebagai pedoman dalam berperilaku dan tidak mementingkan kepentingan pribadi dan mengabaikan etika. Sementara itu, pragmatisme adalah aliran filsafat yang muncul pada abad 20 yang didirikan oleh Charles Peirce. Aliran ini meyakini bahwa tidak ada pengetahuan yang absolut, begitu juga tidak ada norma yang mutlak dan keduanya bersifat sementara. Filsafat ini berorientasi pada hasil dan tidak kepada hal yang prinsipil. Filsafat ini tidak mengakui bahwa dalam diri manusia ada kemampuan moralitas dan spiritualitas. Kebenaran dipandang dari sudut nilai keuntungan dan praktisnya. Artinya kaum pragmatisme tidak mengindahkan etika, namun lebih menekankan kepada keuntungan individual yang praktis. Meskipun banyak manusia mengaku beragama dan spiritualitas, namun dalam praktiknya mereka menganut dan mempraktikkan paham pragmatisme. Ketika paham ini banyak dianut oleh insan akademis, tentunya akan banyak sekali terjadi pelanggaran etika akademik yang akan memperburuk citra pendidikan itu sendiri. Gaya hidup bebas dan pengaruh westernisasi membuat paham ini subur berkembang di dunia, menciptakan manusia yang hedonis, mengejar keinginan-keinginan nafsunya tanpa mengindahkan norma-norma serta merugikan orang banyak. Sebagai contoh dari sikap pragmatisme ini adalah tindakan plagiarisme, korupsi, tirani, tidak menghargai hak cipta, penipuan, malpraktek, tindakan destruktif, penggunaan ilmu untuk pemusnah massa, pungli,
suap menyuap, jabatan ekonomi, akademik, dan lain sebagainya. Pragmatisme ini menyisakan banyak problematika di belakangnya, seperti menurunnya kualitas output dan outcome, ketidakpastian hukum, ketidakpedulian kepada sesama, dan banyak lagi masalah yang ditimbulkan akibat dari hal ini. Pragmatisme ini didorong dengan adanya kebutuhan mendesak atau kebutuhan-kebutuhan sekunder, bahkan tersier dari insan akademik yang kiranya tidak mendesak disebabkan ketidakmampuan mengendalikan nafsu diri. Jika hal ini tidak segera dicarikan solusinya akan berdampak buruk kepada potret pendidikan kita dan menciptakan pendidikan yang tidak berkualitas dan generasi yang tidak beretika. Dalam kehidupan sehari-hari, etika memiliki peran dan fungsi yang sangat bermanfaat. Peran atau fungsinya yang pertama sebagai pedoman dalam penilaian perilaku manusia, kedua menjadi acuan dalam berperilaku dan bertindak dalam suatu unit pendidikan tertentu, ketiga menjadi solusi dalam mengatasi problematika dekadensi moral dan akhlak, keempat menciptakan suasana yang aman, nyaman, serta kondusif dalam lembaga pendidikan, 5. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dan peserta didik, serta menanamkan nilai-nilai kebaikan pada dirinya. 6. Menciptakan bangsa yang baik dan kuat, yang memiliki nilai-nilai yang luhur, serta etos kerja yang tinggi. 7. Terwujudnya keadilan dalam lembaga pendidikan. Nah, dalam ilmuwan Islam sudah banyak menulis mengenai etika akademik dan adab ya pada peserta didik. Bisa dilihat sini ada beberapa poin, saya sebutkan beberapa. Menurut Imam An-Nawawi, ya, masalah etika akademik dalam konteks sejarah pendidikan Islam. Menurut An-Nawawi, yang pertama hendaklah ia mengikhlaskan niatnya dalam mengajar semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah. Jadi tujuannya jangan untuk tujuan duniawi, ya, misalnya harta, pangkat, ketenaran, nama baik, ya, ingin tampil beda, ingin banyak pengikutnya maupun muridnya dan sebagainya. Ya, di sini ada hadis atau ayat ditampilkan. Kemudian yang kedua, hendaknya pendidik berakhlak mulia sebagaimana dijelaskan dalam hukum syara. Kemudian waspada dari sifat dengki, ria, angkuh, yang menghina manusia, meskipun manusia tersebut lebih rendah derajatnya dari dirinya. Hendaknya ia senantiasa merasakan kehadiran Allah, ya, dalam kesunyian maupun keramaian. Misalnya senantiasa menghafal Al-Quran, mengerjakan sholat, puasa, dan sebagainya. Selanjutnya, janganlah ia menghinakan dan merendahkan ilmu, jangan pula dia berkunjung membawa ilmu dan memamerkannya di tempat ia menuntut ilmu. Jadi meskipun si pelajar orang yang terpandang, tetapi dia harus menjaga ilmunya dari seluruh hal ini sebagaimana dilakukan oleh ulama terdahulu. Selanjutnya diantaranya juga jika yang melakukan perbuatan yang benar dan dibolehkan, namun kelihatan secara lahir perbuatan itu adalah haram atau makruh, atau merendahkan marwahnya dan lain sebagainya, maka hendaklah ia memberitakan kepada sahabat atau orang yang melihatnya agar mereka mengetahui hakikat dari perbuatannya, agar mereka tidak salah paham melakukan dosa dengan dugaan mereka yang salah, juga agar mereka tidak menjauh darinya dan enggan mengambil manfaat darinya. Menurut Imam Nawawi, adab dan kode etik penuntut ilmu ya sama dengan kode etik seorang guru. Yang pertama, murid harus membersihkan hatinya dari segala kotoran agar hatinya siap untuk menerima ilmu dan menghafalnya serta mengambil manfaat darinya. Yang kedua, hendaknya penuntut ilmu memutuskan hubungan dengan segala sesuatu yang menyibukkannya dari penyempurnaannya, upayanya dalam mencari ilmu. Yang ketiga, hendaklah penuntut ilmu merendahkan hatinya pada ilmu dan kepada gurunya, ya, karena dengan kerendahan hatinya lah ia dapat memperoleh ilmu. Keempat, janganlah ia menimba ilmu melainkan dari seorang yang sempurna keahlian ilmunya.
Kelima, para ulama berpendapat dan menganjurkan untuk tidak mengambil ilmu dari orang yang hanya belajar dan membaca buku saja tanpa membacakan buku tersebut di hadapan beberapa orang syekh atau di hadapan syekh yang cerdas. Jika ia hanya mengambil ilmunya dari buku saja, maka ia akan terjerumus dalam kesalahan dan akan banyak perubahan dan kesalahan yang akan dialaminya. Hendaknya juga seorang penuntut ilmu memandang kepada gurunya dengan penuh hormat dan meyakininya memiliki kesempurnaan, kelayakan, dan kelebihan di atas kebanyakan ulama yang semasa dengannya. Hendaklah ia penuntut ilmu mencari keridhaan gurunya meskipun dia menentang pendapat pribadinya. Janganlah ia menguncinya atau membeberkan rahasianya. Hendaknya ia menolak guncingan mengenainya, dan jika ia tidak mampu, hendaklah ia meninggalkan majlis tersebut. Janganlah ia masuk menemuinya tanpa izin. Jika mereka menemuinya secara berjamaah, maka hendaklah mendahulukan orang yang paling mulia dan paling tua. Kemudian hendaklah juga ia masuk menemuinya dengan menjaga wibawanya dan mengosongkan hatinya dari segala kesibukan, mensucikan dirinya dan bersiwak, memotong kumisnya, kukunya, serta menghilangkan bau yang tidak sedap. Oke, selanjutnya bisa dilihat di dalam makalah, ya, ada beberapa poin tentang etika, ya, siswa dalam mencari ilmu pengetahuannya. Selanjutnya bercermin pada institusi kontemporer, ya, dalam hal etika akademik. Kiranya perlu bercermin pada universitas internasional yang paling terdepan dalam kualitasnya, bagaimana mereka menerapkan etika akademik untuk menjamin kualitas pendidikannya, yaitu pada Institut Teknologi Massachusetts, ya, atau MIT, institusi riset swasta dan universitas yang terletak di kota Cambridge, di seberang Sungai Charles dari distrik di Boston, ya, bahwasannya, ya, sebagai universitas ini sebagai respon atas kemajuan teknologi dan industri di Amerika pada saat itu, ini mengadopsi, ya, universitas riset ala Eropa. MIT sekarang berdiri, ya, di atas tanah seluas 168 hektar yang dibuka tahun 1916. Nah, dalam kurun waktu 60 tahun belakangan ini, MIT mengembangkan cabang lain seperti manajemen, ekonomi, ilmu politik, dan biologi. Nah, departemen dan sekolah yang terkenal ini, ya, ini sudah memenangkan penghargaan Nobel dan berada pada peringkat pertama di dunia. Mereka memiliki buku pegangan mengenai integritas akademik yang wajib dipedomani, yang begitu ketat diterapkan. Nah, universitas ini memiliki komite fakultas yang mengontrol integritas dan etika akademik dalam bidang kurikulum, penelitian, kehidupan siswa, dan urusan administrasi. Nah, ketua masing-masing komite dibawahi oleh dekan, dan dekan dibawahi oleh seorang propos. Garis koordinasi propos ini langsung dibawahi rektor. Nah, keuangan universitas dikelola oleh anak perusahaannya yang diaudit dengan sistem yang begitu ketat. Nah, MIT disewa sebagai organisasi nirlaba dan dimiliki serta diatur oleh pihak swasta dengan Dewan Pengawas dikenal dengan MIT Corporation. MIT memiliki kantor, ya, kepolisian tersendiri yang mengatur etika dan integritas insan akademisnya. Nah, bercermin dari hal ini dapat dipahami negeri yang sangat sekuler pun menjunjung tinggi etika akademis untuk memajukan perguruan tinggi tersebut dan menjamin kualitasnya. Selanjutnya, upaya memformat etika akademik sebagai solusi terhadap problematika kontemporer. Ya, dengan kajian sebelumnya, kiranya untuk menciptakan perguruan tinggi yang berkualitas dan maju, sangat perlu diformat etika akademik yang baik dan maju. Dengan tujuan untuk menjamin suasana pendidikan yang kondusif, terciptanya outcome yang berkualitas dan berguna bagi masyarakat banyak. Perlu juga ada lembaga kontrol bagi terlaksananya etika akademik ini, dan bukan hanya sekedar dibuat, namun tidak ada badan pengontrol etika tersebut. Dijalankan serta diberikan reward dan punishment atas orang yang menjunjung tinggi etika tersebut, begitu juga yang melanggar.
Nah, etika akademik ini tentunya harus diambil dari kultur budaya Indonesia yang luhur dan baik, serta disesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang, dengan mengambil kaedah memelihara nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik sehingga terwujud pendidikan yang berkualitas. Oke, sekian aja pemaparan makalah dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan pada moderator. Oke, terima kasih Bu Nur Zairina, kandidat doktor, atas presentasinya. Dan kita buka sesi yang kedua, yaitu pembanding dari Pak Turham. Pak Zulfahmi pembanding. Oh iya. Ustaz Zulfahmi sebagai pembanding kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Bangda Bahtiar Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ayahanda kita, dosen pembimbing Al-Mukarram, Profesor Dr. Hasan Asyari MA, kemudian Abangda Kosma kita, Bangda Muhammad Syafi'i Harahap, serta ibunda kita, Bunda Nun Zairina selaku pemateri pada hari ini, dan sahabat-sahabat semua yang insya Allah kita lulus S3 bersama. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bersama dan cepat, Bang Zulfahmi, jangan lupa cepatnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Bersama dan Alamin. tepat waktu. Tepat waktu. Sama-sama 6 tahun pula kan, bahaya juga itu. Mohon maaf sebelumnya, ini lagi dalam perjalanan. Ya, tadi sempat juga sudah kita dengarkan dari pemaparan dari ibunda kita, Bunda Nun Zairina, terkait tentang materi kita etika akademik, idealisme di tengah pragmatisme ya Bunda ya. Iya. Yang pertama yang ini luar biasa makalah Bunda ini, udah saya baca, saya pahami, jadi menambah khazanah dan ilmu pengetahuan bagi saya pribadi. Akan tetapi untuk melengkapi Bunda, mungkin ada khilaf Bunda yang tidak disengaja mungkin. Yang pertama terkait tentang rumusan masalah. Di halaman berapa itu? 2 ya Bunda ya? Ya. Terkait rumusan masalah, itu yang pertama Bunda paparkan itu bagaimana definisi etika akademik, kemudian idealisme, pragmatisme, kan begitu. Kalau sepemahaman saya, ini bahasa atau kata yang bagusnya dalam rumusan masalah kan tuh ada 3 ya, apa, mengapa, dan bagaimana, kan begitu. Kalau kita lihat dari makna definisi, lebih bagus, lebih baiknya itu apa pengertian atau apa definisi, kan begitu, dari etika akademik, kemudian idealisme, apa itu pengertian idealisme, apa itu pengertian pragmatisme. Kalau terkait tentang kata bagaimana, mungkin itu keadaan etika akademik. Nah, kalau yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 di rumusan masalah itu udah bagus, udah pas Bunda, mana keadaan, kan gitu. Tapi kalau terkait yang pertama tadi itu lebih pasnya itu apa gitu ya, apa pengertian, apa definisi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalil-dalilnya luar biasa Bunda ya. Masya Allah, ada beberapa hadis, ada beberapa ayat tadi yang saya temukan. Tapi lebih baiknya lagi, lebih afdolnya lagi Bunda ya, lebih utamanya lagi, hadisnya mungkin dibarisi Bunda. Mungkin karena ini kan ada kita misalnya kan ada yang paham, ada juga mungkin yang bingung kan gitu. Ini apa, minal apa gitu kan. Lebih baik dibarisi, seperti itu Bunda. Kemudian yang selanjutnya, terkait tentang subtema bercermin kepada institusi kontemporer yang terdepan dalam hal etika. Itu memang yang
kalau Bunda, kalau nggak salah saya yang Bunda masukkan itu di universitas yang di Cambridge ya Bunda ya. Jadi maksud saya kalau bisa kita masukkan juga kepada institusi-institusi yang Islami, institusi universitas-universitas yang bisa dijadikan contoh terdepan dalam hal etika. Mungkin itu di Arab Saudi kan kita banyak temukan King Saud University, King Faisal University, kemudian Islamic University of Madinah, mungkin itulah kan gitu Bunda tambahannya. Kemudian terkait yang terakhir, upaya memformat etika gitu. Tapi saya baca belum ada upaya-upayanya gitu Bunda. Usaha-usaha yang dibangun untuk memformat, membangun etika yang baik itu kan di subtema yang terakhir itu Bunda. Mungkin itu aja Bunda. Jadi itu aja lah mungkin bandingan dari saya. Udah cukup luar biasa Bunda makalahnya. Masya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan masukan dari saya ini bisa melengkapi makalah Bunda untuk lebih baik dan lebih sempurna. Saya kembalikan. Terima kasih Bunda, terima kasih Bang Bahtiar Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zulfahmi Hasibuan atas bandingannya, masukan-masukannya. Di sini ada beberapa hal yang masukan dari pembanding tadi. Di sini hanya garis-garis besarnya aja ya. Artinya deskriptifnya saya tidak sampaikan lagi, hanya saja intinya. Contoh di sini dalam perumusan itu ada bagaimana masukan dari pembanding itu. Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang tidak ada barisnya di makalah mohon dibarisi sehingga si pembaca akan lebih mudah untuk membaca karena kita tidak seperti Ustaz Zulfahmi tanpa baris pun bisa membaca dengan cepat. Kalau kita kebingungan. Yang ketiga juga bisa mungkin dilihat Bunda institut-institut atau universitas-universitas yang menjadi model ya dalam pembentukan etika ini, contohnya seperti King Saud atau banyak universitas di Timur Tengah seperti di Madinah, di Mekah dan yang lain-lainnya, itu bisa menjadi rujukan sebagai model yang perlu kita lihat, perlu mungkin kita adopsi sebagai bahan untuk kesempurnaan daripada makalah Bu Nun Zairina. Dan selanjutnya yang belum nampak oleh kita, kata pembanding tadi, di terakhir itu ada upaya-upaya dibuat oleh Bu Nun Zairina, akan tetapi belum nampak di dalam makalahnya upaya-upaya atau usaha-usaha membangun etika. Ini yang salah satunya yang menjadi apa ya? Bukan pertanyaan sebenarnya yang disampaikan oleh Bang Zulfahmi, akan tetapi di dalamnya itu bentuk dari ya artinya perlu juga penjelasan dari Bu Nun Zairina mungkin tentang yang poin keempat ini, upaya-upaya atau usaha-usaha untuk membangun etika ini. Terima kasih kepada Bang Zulfahmi yang sangat luar biasa membaca secara detail makalah ini sehingga dapat memberikan bandingan yang baik terhadap makalah kita semua, terkhusus kepada Bu Nun Zairina. Dari pembanding ini mungkin ada sebagai penjelasan dari pemakalah untuk memahamkan kita terhadap yang disampaikan oleh pembanding tadi. Kepada Bu Nun Zairina kami persilahkan. Ya, terima kasih pada moderator dan pada pembanding ya, saya ucapkan terima kasih atas bandingannya. Di dalam makalah ini ya, bandingan yang pertama adalah menyangkut masalah rumusan masalah. Pada poin 1 ya, ini saya buat rumusannya ini sesuai dengan item-item yang saya bahas di dalam makalah. Yang pertama tentang definisi etika akademik, idealisme, pragmatisme, dan kajian mengenainya.
Nah, yang dipermasalahkan itu adalah mengenai istilah bagaimana, ya. Nah, kalau dalam penelitian itu kan ada digunakan bagaimana, ya, apa. Nah, jadi di sini saya menggunakan kata bagaimana, maksudnya bagaimana kita memahami definisi etika akademik. Jadi sebenarnya pengertiannya itu apa. Nah, tapi kalau diganti apa pengertian etika akademik? Nah, itu ya bisa saja ya. Cuman saya berpedoman pada istilah di bawahnya itu kan pakai bagaimana, jadi biar seragam gitu ya kan. Karena pakai bagaimanapun sebenarnya tidak mengurangi arti dari maksud istilah ini gitu. Ya, tapi kalau mau pakai apa ya juga bisa, nanti akan saya pertimbangkan. Kemudian yang kedua, ya masalah hadis. Ya memang tidak saya barisi ya. Dan sini juga kerepotan dalam menulis hadis karena per huruf ya. Jadi agak repot, tapi nanti ke berikutnya setelah ini akan diperbaiki ya, akan dibariskan hadisnya. Ya, terima kasih pada Pak Julfahmi ya. Kemudian yang ketiga ya masalah contoh dalam makalah ini, kenapa tidak diambil institusi yang lain? Ya, saya berpikiran bahwa perguruan tinggi Islam itu dimanapun kan hampir sama permasalahannya ya, hampir sama. Ya contohnya saja yang dari pendahuluan yang saya uraikan tadi, bahwasannya banyak pihak-pihak tertentu ya yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya. Ya contohnya saja masalah dalam penyiapan borang itu kan banyak yang tidak sesuai dengan etikanya. Yang penting borang siap ya, kemudian bisa dievaluasi, nilainya lulus, nah selamatlah. Nah tapi kan dengan mengabaikan etika yang seharusnya jujur dalam membuat borang-borang. Jadi apa yang ada itu yang harus dilampirkan, ya jangan dikurangi atau ditambahi. Tapi kenyataannya banyak borang-borang prodi itu yang dimanipulasi. Nah jadi saya melihat perguruan tinggi ya dimanapun hampir sama kasusnya seperti itu. Termasuk juga dalam penulisan karya ilmiah mahasiswa juga banyak yang melanggar kode etik, ya banyak melanggar etika akademik. Nah seharusnya kan mahasiswa yang membuat itu sendiri, bukan ditempah ya pada orang lain. Nah jadi saya melihat dimanapun perguruan tinggi banyak yang calo yang membuatkan ini gitu. Nah, makanya saya berpikiran pendidikan umum ya contohnya yang saya contohkan pada MIT tadi, mereka itu ya istilahnya kampus yang tidak islami, tapi mereka menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik. Nah, sementara kita yang memiliki konsep tentang nilai-nilai etika akademik, tapi kitalah yang banyak melanggarnya gitu. Jadi itu alur pemikiran saya melihat adanya perbandingan tadi, perbandingan itu ya. Kemudian, nah upaya yang keempat, upaya memformat etika. Nah di dalam makalah ini ada saya uraikan ya tentang usaha-usaha dalam membangun etika akademik. Di sini saya contohkan pada guru dan siswa. Karena dalam pendidikan itu yang sangat berperan itu adalah guru dan siswa. Jadi bagaimana etika guru dalam pekerjaannya, kemudian bagaimana etika siswa dalam belajarnya. Nah, jadi yang sangat penting itu etika antara guru dan siswa itu sebagai contoh. Sebenarnya banyak sih yang lainnya juga harus memiliki ya etika-etika akademik gitu. Tapi karena kita dalam pendidikan Islam, saya ngambil contohnya pada guru dan siswa. Itu yang saya uraikan tadi ya di dalam makalah. Jadi itu yang bisa saya uraikan ya Pak Julfahmi. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Ya, terima kasih kepada pemakalah berhubung Bapak Ibu semuanya, moderator kita izin ke kamar mandi ini. Jadi saya sambung untuk sementara waktu dulu. Baiklah Bapak Ibu, setelah selesai dari sesi pertama yaitu pembanding wajib, maka masuk kita ke diskusi, yaitu untuk diskusi tentang makalah Bu Nunjairina. Baiklah Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilahkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dan memberikan masukan juga kami persilahkan. Silakan Pak Solihin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak dosen pengampu, Bapak Profesor Dr. Hasan Asy'ari MA yang telah berhadir di kesempatan kali ini. Kemudian yang saya hormati juga semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya ingin bertanya dari pemaparan pemakalah bahwa tentang pragmatisme itu mempunyai, yang saya terima dari pemaparan tadi, bahwa pragmatisme itu cenderung kepada perilaku atau sikap yang negatif. Jadi yang saya tanyakan, apakah pragmatisme yang diusung oleh Peirce itu memang demikian adanya, atau ada sisi negatif dalam pragmatis itu? Misalkan kalau di SD, di tingkatan SD, atau di TK, maka ada cara cepat membaca semakin terus bermunculan dengan cara yang cepat, baik itu dalam membaca ataupun dalam berhitung. Jadi anak TK ataupun SD udah mempunyai kecepatan yang luar biasa dalam menghitung. Gitu, misalkan kayak jari matika atau sempoa dalam tingkatan level atasnya, maka tidak menggunakan sempoa lagi. Apakah itu bagian dari pragmatis atau tidak? Nah, kemudian yang kedua, kira-kira apa saja aspek yang mendasar untuk mengaplikasikan idealisme di tengah pragmatisme dalam dunia pendidikan Islam? Nah, demikian yang saya sampaikan, Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Izin Bang Solihin, yang terakhir tadi aspek dasar dalam mengimplementasikan idealisme di tengah pragmatisme, judul ini Pak. Ya. Idealisme di tengah pragmatisme dalam dunia pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Baik, terima kasih. Baik, dari apa yang disampaikan oleh Bang Muhammad Solihin Pranoto tadi, kita mengambil dua pertanyaan inti. Yang pertama adalah, apakah pragmatisme memang demikian adanya yang ada di dalam makalah Ibu? Dan apakah ada sisi negatif dalam pragmatisme? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, aspek dasar dalam mengimplementasikan idealisme dalam pragmatisme dalam pendidikan Islam. Bagaimana aspek dasar? Oke. Sudah. Ya, Iya, Bu. ya, Pertanyaannya ada dua. Pertanyaan. Ya, terima kasih pada Pak Solihin. Ada dua pertanyaan di sini ya. Yang pertama, apa tadi? Takut salah saya pertanyaan. Apa tadi, Pak? Apakah pragmatisme ini yang merupakan perilaku atau sikap ya? Penjelasan Ibu tadi. Ya. Apakah ada sisi negatif dalam pragmatisme? Oh, kebalikannya, Pak. Dari yang dipaparkan dalam makalah,
Nah, pemakalah cenderung memberi contoh sikap negatif dalam pragmatisme. Contoh seperti kayak orang tadi, gitu kan. Atau skripsi, tapi malah dibuatkan, beli, pesan, gitu. Nah, apakah pragmatisme itu ada sisi positifnya enggak? Gitu. Itu yang pertama. Oke, yang pertama dulu Pak ya. Sebagaimana kita pahami ya, bahwasannya pragmatisme ini kan merupakan salah satu aliran filsafat ya, aliran yang mengajarkan ya bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Nah, artinya gini, pragmatisme, asal katanya pragma. Pragma itu aku berbuat. Nah, bisa juga tindakan ataupun perbuatan. Nah, jadi pragmatisme ini memandang suatu hal yang benar itu kalau dilakukan, kalau diperbuat. Nah, contohnya kalau di lembaga pendidikan kita, misalnya dulu kan ada STM, sekarang kan jadi SMK. Nah, sekolah SMK itu lebih cenderung ke pragmatisme. Artinya mereka lebih banyak berbuat daripada teorinya. Walaupun mereka belajar teori, tapi lebih banyak dalam pelajarannya itu kepada praktek. Nah, jadi karena kan sifatnya dia kan praktis. Praktis artinya bermanfaat bagi siapa aja yang mampu untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi banyak orang tua yang memasukkan anaknya itu ke sekolah yang siap pakai. Kalau dia tamat, dia bisa langsung bekerja. Nah, gitu ya. Jadi lebih mengutamakan kepada prakteknya, ya pada perbuatannya. Nah, di sekolah kita itu hampir sekolah tingkat menengah atas itu yang banyak menggunakan pragmatisme tadi ya. Misalnya SMK itu kan dulu di dalamnya kan ada SMEA. SMEA kan tamat kan langsung kerja di kantor. Kemudian STM tamat bisa ke bengkel, pelistrikan, ya bisa di perusahaan industri. Nah, kalau kita di SMAN ya aliyah, nah itu pragmanya menjadi ustadz ya, kemudian bisa jadi guru. Nah, jadi aliran ini ya secara teori ya bagus, tapi dalam hal di lapangan ya sekarang ini menempah anak yang siap pakai tapi mengorbankan nilai-nilai etika. Ya sebagai contoh, tadi kan ini berkaitan juga dengan masalah pembuatan skripsi lah saya contohkan ya. Nah, perguruan tinggi Islam ya itu kan semuanya mengajarkan tentang etika ya, bahwasannya kita membuat suatu hasil karya harus berdasarkan kemampuan yang kita miliki gitu ya. Tapi kebanyakannya ketika mahasiswa yang mau selesai itu mereka tidak mampu untuk menerapkan itu dan mengambil jalan pintas ya dengan menempah kan gitu ya. Yang nggak jauh kemana ya kampus Islam. Ya lah contohnya ya Pak Solihin ya, pasti ada beberapa agen yang menampung itu ya. Nah apalagi di perguruan tinggi umum. Nah jadi artinya bukan suatu rahasia lagi. Udah apa nama istilahnya? Udah suatu hal yang umum diketahui oleh masyarakat gitu. Jadi kita paham itu melanggar kode etik. Nah, melanggar kode etik. Tapi kenapa itu dilakukan gitu? Nah, jadi yang dilakukan oleh mahasiswa itu kan salah satu contoh agar mereka cepat tamat dan supaya mereka bisa bekerja. Nah, itu kan kalau kita nilai ya juga bagus kan gitu ya. Tapi caranya itu yang kurang bagus karena mereka melanggar nilai-nilai ya etika tadi.
Nah, itu arah dari pembahasan makalah saya ini, ya. Kemudian kalau masalah aspek dasar dalam implementasikan pragmatis ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ya berpedoman kepada dari pengertian pragmatisme ini ya lebih mengutamakan pada nilai manfaat ya berguna bagi orang yang melakukannya, baik juga berguna bagi orang lain gitu. Nah, itu yang bisa saya jawab ya dari pertanyaan Pak Solihin. Kemudian apakah ini juga termasuk perilaku atau sikap? Nah, sebenarnya saling berhubungan ya, saling berhubungan yang kita lakukan itu kan perilaku. Ya. Ketika kita melakukan sesuatu itu kan perilaku kita, perbuatan kita ini. Itu ya. Perilaku, sikap. Pragmatisme, aku berbuat, pragma, aku berbuat. Itu kan sudah masuk kepada motoriknya, kepada skill ya, keterampilannya. Tapi kalau kepada efektifnya kayaknya bertentangan ya. Makanya nilai-nilai etika akademik ini tadi dengan adanya pragmatisme ini bisa menutupi nilai-nilai etika akademik. Nah, kalau nuansanya itu harus ya pragma tadi. Itu ya Pak Solihin ya. Jangan. Pak Bahtiar? Ya, saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih kepada Bu Nun Zairina. Bagaimana dengan Pak Solihin? Ya, baik. Tapi boleh juga dari sudut pandang psikologi oleh Bu Fauziah, boleh nambahkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini mungkin ada tambahan dari kawan-kawan atas Saya jawaban Pak Zairina. Oke, Bu kepada Isna. Bu Nawati, Ya, Bu kami Isna. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali yang kita hormati adalah Bapak Profesor Dr. Hasan Asyari MA dan kawan-kawan semuanya yang juga saya hormati. Di sini saya mau bertanya tentang etika akademik, idealisme di tengah pragmatisme. Berbicara etika itu ada di berbagai wilayah atau harus ada di berbagai tempat, baik itu di alam, di lembaga dan di lain-lainnya. Yang dimaksudkan etika akademis di sini, kalau di dalam lembaga itu ada biasanya etika dosen dan guru, etika siswa dan mahasiswa begitu. Dari situ biasanya ada landasannya. Ada landasannya berdasarkan undang-undangnya sepertinya belum ada. Itu bagaimana? Misalnya begini, etika guru dan dosen itu berdasarkan undang-undang ini yang harus termuat begitu menjadi panduan. Etika siswa dan mahasiswa itu berdasarkan undang-undang sebagai landasannya ini, itu minta dijelaskan kepada Bu Nun Zairina karena ini menyangkut dengan etika akademik atau etika akademis. Itu yang pertama. Kalau misalnya di dalam dalam pendidikan Islam atau di dalam dunia Islam itu sendiri juga biasanya ada landasannya itu. Walaupun kami sudah lihat di makalah Ibu Nun ada hadis-hadisnya, tetapi di situ sepertinya hadisnya tentang menuntut ilmu, tentang keberadaan manusia begitu. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, yang kami maksudkan di sini etika akademis atau etika akademik yang idealnya itu seperti apa yang menjadi pedoman bagi semua lembaga, bagi semua tempat-tempat yang
idealnya etika akademis itu secara hukum, secara kelembagaan seperti apa. Itu saja, kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isnawati, mohon maaf, tadi saya keluar tiba-tiba. Terpental. Ya, tiba-tiba ditendang tadi. Sinyal. Ya, pertanyaan nomor 1 aja. Pertama nomor 2. Nah, pertanyaan nomor 1, berdasarkan undang-undang landasan etika secara kelembagaan itu seperti guru dan dosen itu seperti apa? Terus kalau mahasiswa dengan siswanya itu di undang-undang berapa begitu sebagai landasannya? Itu yang menjadi pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi, secara idealnya etika akademis itu di dalam kelembagaan, di dalam kehidupan itu seperti apa? Oke, terima kasih Bu Isnawati. Intinya Bu Nun Zairina, pertanyaan pertama itu dalam undang-undang yang menjelaskan etika, baik itu etika guru, etika siswa itu di dalam undang-undang nomor berapa? Coba Ibu sebutkan. Yang kedua, dalam etika, bagaimana etika akademik itu yang idealisnya menurut hukum dan kelembagaan seperti apa bentuknya? Ya. Terima kasih pada Bu Isna. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama tentang undang-undang yang menyangkut masalah etika. Karena ini kan dalam makalah yang menyangkut etika akademis dalam idealisme di tengah pragmatisme ya. Dan tidak membahas khusus tentang undang-undang. Karena saya sini membahas secara umum bagaimana kita memiliki etika akademis ini di tengah-tengah pragmatisme, gitu ya. Tapi kalau meminta undang-undangnya khusus, ya saya tidak berani menjawabnya, takut salah dalam menguraikannya. Jadi nanti akan menjadi tambahan, ya perbaikan dalam makalah saya khusus dimasukkan undang-undangnya, gitu ya. Memang dalam makalah ini tidak saya lampirkan, karena saya membahasnya itu secara umum tentang etika akademis kita, ya bagaimana pemahaman idealisme di tengah pragmatisme. Itu ya Bu Isna ya. Oke, nanti bisa saya tambahkan. Kemudian yang kedua, ya termasuk juga yang kedua, itu kan kalau membahas tentang etika apa aja, etika pada kelembagaan, etika pada, itu memang harus jelas sumbernya memang ada dan memang harus dimunculkan sesuai dengan yang ada di sebuah institusi ya. Jadi saya tidak mengambil itu ya. Makanya tadi saya katakan saya membahas secara umum tentang etika akademis sekarang ini ya, di tengah-tengah kehidupan pragmatis itu. Tapi bisa nanti untuk perbaikan di makalah saya. Oke, terima kasih pada Bu Isna. Oke, terima kasih Bu Nun Zairina atas jawabannya. Bagaimana dengan Bu Isnawati? Iya, baik. Kenapa kita menanyakan tentang landasan dari etika akademis itu? Tadi pemakalah memaparkan tentang guru, tentang siswa, tentang kelembagaan. Makanya saya bertanya masalah itu bukan dalam artian bukan maksudnya takut menguraikan salah begitu. Sebagai landasannya kita kalau yang berbentuk secara umum itu biasanya ke undang-undang. Kalau berdasarkan Islam biasanya landasannya kepada ayat-ayat atau hadis-hadis begitu. Itu yang kami maksudkan. Kalau yang dimaksudkan tadi Ibu mengatakan kami tidak membahas itu, sebenarnya di situ menyangkut dengan idealis kan.
Maksudnya yang kami maksudkan etika akademis yang idealis, yang seperti apa yang berdasarkan secara umum atau secara khususnya dalam suatu institusi atau yang lain-lainnya. Baik, kalau memang tidak ada, kami minta nanti kepada para Bapak Ibu semua atau kepada dosen kita untuk penjelasan ini. Terima kasih, kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Oke, terima kasih Bu Isnawati. Bentar moderator ya. Oke. Kalau sebagai contohnya kan di dalam makalah ini juga sudah ada saya lampirkan ya. Kemudian masalah bagaimana kita beretika itu kan disebut dengan kode etik ya. Kode etik yang saya bahas ini masih mencakup guru dan siswa karena itu yang terlibat di dalam pendidikan ya. Salah satunya. Nah, jadi apa kode etik dari guru dan siswa kan ada di dalam makalah sudah saya uraikan gitu ya. Tapi kalau yang berhubungan dengan etika pada kelembagaan institusi, itu setiap lembaga itu punya aturan tersendiri, ya tidak sama antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Makanya tidak saya lampirkan. Jadi saya fokus di sini etika guru, ya itu bagaimana, etika siswa itu bagaimana, itu sudah ada di dalam makalah. Nah, cuman tinggal undang-undang yang menyangkut etika yang belum saya masukkan. Nah, itu nanti bisa saya tambahkan, ya. Nah, juga contoh etika lah, misalnya sanksi bagi guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa. Nah, kode etiknya kan guru tidak boleh melakukan penyiksaan. Guru itu kan panutan, ya. Jadi dia memberi contoh kepada siswa. Jadi etikanya guru harus memberikan suri tauladan yang baik kepada siswa. Nah, apabila itu dilanggar, maka guru tersebut akan dikenakan sanksi. Berarti guru ini sudah melanggar etika, gitu. Jadi makanya makalah ini fokus pada guru dan siswa. Itu ya. Oke, itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih Bu Nun Zairina. Artinya sebagian besar sudah ada di makalah Ibu ya. Mungkin ya, sedikit izin ya. Pak Bahtiar. Oke, silakan Bu Fauzia. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menanggapi tentang yang disampaikan oleh Bu Isnawati dan Bu Nun Zairina tadi ya. Jadi memang kalau kita berbicara tentang etika akademik, seperti yang disampaikan Bu Nun, dan begitu juga yang disampaikan oleh Bu Isna, itu memang harus ada sebenarnya landasannya, peraturannya, perundang-undangannya ada. Ya itu banyak, undang-undangnya itu banyak gitu ya. Mungkin salah satunya itu Undang-Undang Nomor 20 ya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Lalu banyak lagi. Jadi dalam membuat suatu etika akademik itu banyak yang kita regulasi-regulasi yang harus kita ikut sertakan. Lalu barulah dari undang-undang itu kita turunkan atau kita breakdown menjadi sebuah peraturan akademik di institusi masing-masing. Nah, jadi dari beberapa undang-undang yang ada tentang sistem pendidikan nasional itu banyak, sampai di tahun 2019 itu ada. Jadi itu tetap kita buat sebagai nomenklatur surat keputusan yang dibuat oleh ketua ataupun pimpinan daripada suatu lembaga yang merupakan sebagai peraturan akademiknya, tetap menganut ataupun mengadop dari undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga yang tertinggi. Jadi itu. Yang kedua, saya menanggapi pertanyaan Pak Solihin ya, Pak Solihin tentang pragmatis tadi, bukan ya, Pak. Kaitannya dengan psikologi ya. Tadi ditanya Pak Solihin. Ya, saya hanya mau menyampaikan terlalu tidak begitu seimbang pemakalah membandingkan SMK dengan MAN. SMK dengan MAN gitu. Itu udah pasti
lebih pragmatis SMK daripada MAN, tapi ada baiknya kita memberikan pembandingannya itu yang lebih mendekati gitu. Kalau pembandingnya juga jauh, ya pasti hasilnya nggak seimbang gitu. Jadi kita juga sangat hati-hati sekali kalau kita mengatakan SMK itu pragmatis, yang lebih mengutamakan tentang skill daripada etika, kita bisa bahaya. Kita bisa menjadi terkena kode etik juga ini ceritanya, ya kan? Sebenarnya tergantung daripada tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Tergantung kepada tujuan pendidikan itu sendiri, apakah lebih mengedepankan tentang adab atau daripada mengedepankan skill. Lalu kalau kita mengatakan bahwasanya anak MAN itu lebih beradab, kalau kita melihat dari secara individualnya itu belum tentu juga. Tetapi kalau kita melihat, kita tilik dari visi dan misi daripada tujuan pendidikannya, pasti dia lebih mengedepankan adab ataupun etika. Tapi kalau perbandingannya Bu Nun SMK dengan SMA, mungkin itu agak sedikit tidak begitu rancu, Bu, tentang pragmatisnya, karena mereka sama-sama sekolah umum. Lalu mengenai sikap dan perilaku tadi, sikap itu masih belum merupakan suatu tindakan gitulah, belum merupakan suatu tindakan. Kita sikap itu masih ya tidak suka, dilakukan tidak suka, atau tidak dilakukan, ya, senang atau tidak senang, itu sikap. Iya. Tapi kalau bila sikap itu sudah kita wujudkan menjadi suatu action, itulah perilaku. Ya, makanya terkadang kita banyak sebagian orang bersikap itu adalah kepentingan. Ya kan? Sikap itu adalah kepentingan. Pak Solihin senang melihat saya karena punya kepentingan. Jadi ya, itu maksudnya. Kalau dari tembak langsung ya, main tembak aja ya. Ya, Pak Solihin menyampaikan kepada saya bahwasanya saya itu jadi artis semalam. Itu sikap Pak Solihin. Hari malam. Ya, mungkin kepentingannya beda. Kepentingan Pak Solihin mungkin nanti kalau ada mata kuliah bahasa Arab di UIN bisa saya kasih kepada beliau gitu. Padahal saya nggak kajol. Terbung. Cerita bersambung. Ya, padahal saya nggak kajur lagi sekarang, ya kan. Tapi kalau misalnya Pak Solihin memuji saya atas sikap itu, dan kepentingannya memang mau minta mata kuliah bahasa Arab, kalau saya memang punya wewenang, kenapa tidak? Kan seperti itu. Jadi dia seperti itu, Pak Solihin. Dia masih dalam sesuatu yang abstrak, apa yang dikatakan afektifnya ya, suka tidak suka, senang tidak senang, tetapi apabila itu sudah diwujudkan merupakan suatu action, itulah namanya perilaku. Baik, terima kasih, hanya itu yang bisa saya tanggapi. Pehem Pak Solihin. Bahtiar. Pehem Doakan Pak Solihin. Pak Solihin jadi rektor Bu Podia ini. Iya. Bahtiar, Pak Bahtiar bisa menambahkan sedikit. Silakan. Banyak pun boleh, Pak. Banyak pun boleh. Mulai memanas nih Pak Turham, kayaknya sudah mulai memanas nih. Baik, terima kasih. Solar. Dari apa yang berkembang dalam diskusi kita ini cukup dinamis. Saya hanya melihat atau menggarisbawahi bahwa etika pragmatis ini kan rangkaian dari cara berpikir dalam filsafat, sehingga diterapkan dalam perilaku atau berbuat. Jadi cara berpikir itu menentukan dia dalam berbuat. Yang berbuat yang bagaimana? Artinya berpikir yang praktis, yang ingin cepat, instan gitu. Ya, instan. Ya, instan. Sehingga biasanya orang yang berpikir pragmatis ini biasanya berpandangan sempit untuk mencapai pekerjaan itu ya, bukan dalam hal lain. Artinya berpandangan sempit atau kepingin instan.
Artinya kalau saya kepingin naik pangkat, ya artinya saya belum waktunya naik pangkat. Tapi kalau karena kepingin naik pangkatnya cepat, ya perlulah dibuatkan oleh orang lain gitu. Sehingga karena kesempitan itu terjadi ketidaksabaran. Artinya tidak sabar dia menunggu hasil dari pekerjaan itu, tidak sabar, dan karena kepingin cepatnya itu, jadi karena itu mau melakukan ketidakjujuran gitu. Karena dia ingin terdesak, ingin cepat gitu. Kalau ya ibaratkan aja lah, ini mohon maaf saya katakan, orang kebelet nggak dapat WC gitu. Ya. Jadi dimanapun asal ada orang sunyi ya terus di situ, padahal bukan tempatnya gitu. Ini kalau menurut saya pandangan itu. Itu tandanya tidak melanggar etika ya Pak? Kalau seperti itu tidak melanggar etika. Iya, tidak melanggar etika. Artinya katakan di bawah pohon. Karena kebelet. Iya, kebelet gitu. Sedia payung sebelum hujan. Kalau ya bukan kesananya dia. Kalau di tengah hutan. Artinya pola berpikir pragmatis ini, dia ingin cepat mendapatkan hasil. Karena ingin mendapatkan hasil yang cepat itu, bisa saja dia melanggar etika yang dia lakukan, bisa saja tidak. Jadi kedua-duanya bisa. Artinya kalau contoh lain mungkin kalau kita terlalu lapar, makan Indomie ya dengan cepat diseduh saja bukan dimasak, hal itu bisa mengajal. Itu contoh di dalam kehidupan nyata, pragmatis dalam kehidupan nyata. Kemudian kalau dalam akademik, nah ini yang dikatakan mulai ketidakjujuran dalam membuat skripsi, diongkoskan kepada orang lain atau diupahkan kepada orang lain. Nah, termasuk tadi pembuatan borang kata Bu Nun. Betul itu, hal itu terjadi, benar itu. Artinya dalam membuat borang, karena memang tuntutan itu harus segera, ya memang katakanlah umpamanya besok harus ditutup penyerahan borang itu. Ya, apalagi Pak Turam, maaf. Ya. Kalau sekarang tidak borang lagi kriteria. Kalau borang itu memang bohong dan ngarang memang. Ngarang. Ya itulah. Kriteria 9 sekarang. Kriteria 9. Nah, jadi di sana saya lebih menggarisbawahi. Kemudian berkaitan dengan apa yang disampaikan Ibu Isna tadi, saya sependapat juga dengan Ibu Nun tadi, bahwa kalau di akademik itu, ya akademik itu otonom membuatnya. Artinya kalau dalam akademik ketentuan-ketentuan yang berlaku, itu akademik yang merumuskan, itu senatnya itu. Jadi katakanlah umpamanya di akademik, mau membuat mimbar, kebebasan mimbar akademik. Sekarang hampir tidak ada kampus membuat ketentuan tentang kebebasan mimbar akademik. Artinya siapa saja ingin mengeksplorasi dirinya, berbuat, bersikap untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi hal itu tidak lagi dilakukan, hanya yang memang praktis-praktis. Artinya yang pragmatis ini termasuk mungkin pengembangan sumber daya tidak dilakukan karena memang dari sumber fisik kampus itu yang cepat untuk finansial, maka itu didahulukan. Nah, itu juga termasuk bagian dari pragmatis. Ini kalau pandangan saya, mungkin dari teman-teman lain ini. Kemudian ada tadi dari Ibu Fauziah tadi. Jadi bukan membandingkan antara STM dengan aliyah tadi atau mungkin saya keliru memahami. Kalau memang pragmatisnya itu ya di STM juga ada yang melakukan pragmatis, di aliyah juga ada, bukan kepada pekerjaannya tetapi dia melakukan itu. Artinya katakanlah umpamanya kita sekarang ini secara keseluruhan atau yang lebih dekat yang kemarin yang mau yang mau tamat sebelum 2 tahun yang diceritakan Ibu Dr. Neliwati kemarin. Ya itu sebenarnya tamat sebelum waktunya gitu. Jadi
boleh dikatakan berpikir pragmatis ini mungkin dewasa sebelum waktunya atau matang sebelum waktunya. Artinya waktunya sekian tapi dia sudah memperoleh itu. Saya pikir Pak Bahtiar mungkin sebagai Pak menanggapi Pak Bahtiar dari yang diberitahu oleh Pak Turham. Satu lagi ya, menanggapi satu lagi nih ya. Kita kasih ya, menanggapi dari yang diberitahu yang ditambahkan oleh Pak Turham tadi. Kenapa dikatakan bahwa etika akademis itu adalah akademis itu sendiri yang membuat. Berangkat dari sebelumnya kita mengolah atau membuat atau mempertanggungjawabkan borang prodi beberapa bulan yang lalu, hari itu Pak Turham diajak mangkir. Itu ada berdasarkan undang-undang. Itu landasannya undang-undang. Lalu kalau untuk kelengkapannya itu lembaga itu yang menambahkan untuk kesempurnaan dari etika itu sendiri. Bukan lembaga itu sendiri yang membuat. Itu kalau etika, baik itu untuk lembaga, untuk kepegawaian, untuk guru, untuk dosennya, dan stafnya itu semua berlandaskan undang-undang, bukan lembaga itu sendiri membuatnya. Ada yang dibuat atau ditambahkan oleh lembaga itu sendiri sebagai tambahan kelengkapan berdasarkan mungkin budayanya atau budaya kampusnya itu ada. Tidak terlepas itu dari undang-undang. Saya sepakat dengan Bu Fauzia. Itu saja. Dan kami diminta. Terima kasih, kami kembalikan kepada Pak Moderator. Baik, terima kasih Bu Isnawati. Luar biasa Pak Turham. Dan selanjutnya Pak Eka, suaranya Pak Eka. Oke, kita buka pertanyaan selanjutnya. Kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan yang lain. Saya bisa Pak Bahtiar. Bisa, silahkan. Kalau nggak nampak mukanya nggak bisa. Iya betul. Dia harus nampakkan mukanya dia Pak syaratnya. Kalau nampak mukanya sinyalnya hilang. Ya, nanti betul. kami pikir pula roh dari mana yang berbicara Pak Abbas. Jadi gaib lagi, jadi gaib dia. Penanya gaib. Pak Bahtiar. Oke, ya. Pak Bahtiar. Ya, Bu Nun. Di grup Prof pesan. Jangan lupa dicatat. Oh iya. Soalnya dicatatin. Oke, silakan Bang Abbas. Dengan syarat videonya menampakkan wujudnya. Wujudnya dinampakkan. Bang Abbas. Silahkan. Berajuk dia dibilang wujud. Gara-gara Bu Fauzia ini. Ngerajuk. Pak Abbas di jalan dia tuh di tengah sawit-sawit itu. Mana wujudnya pula? Masa bercakap nggak ada wujudnya? Itu sudah melanggar kode etik komunikasi. Iya. Dia bukan apa wujudnya. Dia mangkir dia. Kayak Pak Turham tadi mangkir dia. Berhenti dulu mobilnya. Itu kan nampak Abbas. Ini sudah diberhentikan. Boleh saya lanjutkan Pak Bahtiar? Boleh, silakan. Sila. Yang pertama begini, mungkin kepada Bu Non tidak lagi dalam bentuk pertanyaan, tetapi permintaan. Kiranya Bu Nun dapat mengurai perspektif sejarah bagaimana kode etiknya atau etika akademik zaman per zaman. Contoh pada zaman Rasulullah itu kan tahanan, memempatkan tahanan. Izin Pak Abbas, maaf. Dari inilah. Bukan. Saya mohon supaya kita tidak menyalahi seperti yang beberapa minggu yang lalu di saat masa saya itu Pak Prof menyebutkan kita memulai sejarah dari abad ke-19 bukan dari abad Rasulullah. Oke. Lanjut.
Oke, kalaupun dari abad 19, maka barangkali bisa dilihat seperti apa etika akademik pada zaman per zaman, sehingga tidak sekedar membahas yang terjadi sekarang. Jadi perdebatan antara pragmatis dan idealis tadi, itu kan soal mazhab itu. Bahwa ada pragmatis yang melanggar aturan atau yang dimaafkan. Nah, sama seperti kebohongan yang benar. Agak sulit itu menafsirkannya. Bagaimana kebohongan yang benar itu? Kan kira-kira begitu. Nah, jadi mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perspektif hukumnya Bu Nun. Mungkin ada indikator yang menakar tingkat pengukuran terhadap etika akademik, sehingga dapat dilihat dari sudut pandang hukumnya. Pada pelanggaran mana tingkat haram, pada pelanggaran mana tingkat makruh, atau jangan-jangan ada pelanggaran yang justru wajib dilanggar. Nah, akan saya kira itu juga menjadi penting, karena seperti yang disampaikan Pak Tuhan tadi, ketika sudah kebelah, maka aturan tadi justru harus dilanggar. Nah, tapi Bu Isna lebih memilih tetap itu pelanggaran, mungkin jalan tengahnya merupakan pelanggaran yang dimaafkan. Nah, jadi mungkin bisa Bu Nun jelaskan kira-kira seperti apa perinciannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Bahtiar, moderator. Terima kasih Bang Abbas. Bagaimana Bu Nun Zairina, pertanyaannya jelas? Ya. Nah, ini pertanyaan Pak Abbas nggak jauh beda dengan Bu Isna, ya. Jadi meminta sebuah hukum, ya, kode etik pada sesuatu lembaga itu, ya, itu tidak ada dalam makalah dan memang tidak saya uraikan, itu ya. Tapi nanti bisa saya tambahkan. Karena saya membahas ini secara umum, ya, etika akademis ini di dalam pendidikan Islam kita. Tuh, jadi kalau diminta hukumnya, landasannya, ya itu kan nggak bisa kita ucapkan begitu saja. Memang harus ada dasarnya yang kita pegang. Inilah yang jadi masalah. Itu. Ya, mana tahu kan kawan yang lain yang pakar dalam bidang hukum, ya, menyangkut tentang landasan. Ya, dari sudut psikologi itu. Begini Bu Nun, mungkin ya. Kalau masalah hukum itu, karena saya teringat yang disampaikan Pak Prof di saat Pak Abbas juga bertanya tentang saya tentang bagaimana majelis taklim di masa Nabi Muhammad, di masa Rasulullah. Lalu Pak Prof kan memotong bahwasanya kita mengingatkan kita bahwasanya yang kita kaji adalah sejarah sosial yang dimulai dari abad 19. Dan itu saya masih ingat di awal pertemuan kita membahas tentang sejarah di awal abad 19. Yang perlu disampaikan, yang perlu diuraikan adalah saya rasa bagaimana pergeseran-pergeseran yang terjadi, ya, pergeseran-pergeseran yang terjadi tentang etika akademik ini, atau yang awalnya itu idealis menjadi pragmatis. Namanya sejarah. Kita mau mengetahui kenapa itu bisa terjadi. Yang awalnya di abad 19 itu dia menjadi sebuah hal yang idealis, tetapi di abad 20 ini bisa menjadi suatu hal yang pragmatis. Itu yang pertama yang mungkin yang tidak saya temukan memang di makalah Bu Nun, tentang penguraian kenapa hal-hal itu bisa menjadi bergeser. Ya, misalnya seperti saat sekarang ini gitu loh. Anak-anak, saya masih ingat etika kita kepada orang tua di saat kita mau pergi berangkat sekolah itu adalah memberi salim kepada orang tua. Dengan mencium tangan orang tua kita, karena kita mendapatkan nasihat bahwasanya dengan mencium tangan orang tua kita akan mendapatkan kemudahan dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Tetapi zaman sekarang itu tidak seperti itu lagi gitu. Kenapa itu bergeser? Apakah itu disebabkan oleh adanya aliran pragmatis tadi gitu. Anak-anak mau pergi sekolah cukup mengatakan dadah. Nah, seperti itu. Tidak lagi
mencium tangan ataupun memeluk orang tuanya. Apakah itu hal apa yang menyebabkan itu menjadi bergeser? Itu masih contoh yang kecil, belum lagi tentang etika akademiknya, kan gitu ya, tentang etika akademik. Dulu etika akademiknya bagaimana? Lalu kenapa sekarang bisa bergeser hal-hal yang di tahun 2000, yang di abad 19 itu bisa bergeser? Yang menurut kita itu memang harus dipertahankan, tetapi dia menjadi sebuah yang menjadi pragmatis di saat sekarang ini. Oke, mengenai hukum, ya itu tetap apapun itu kita memiliki, karena kita adalah negara Pancasila, ya, yang memiliki undang-undang dasar, semuanya itu berangkat dari situ. Semuanya berangkat dari situ. Lalu bagaimana kita menguraikan atau menafsirkan atau membreakdown dari undang-undang ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa ataupun pemerintah, itulah yang harus dikelola ataupun dijabarkan oleh institusi untuk menjadi sebuah peraturan yang ada. Ya, mungkin itu yang dapat saya jelaskan, Bu Nun. Terima kasih. Pak Bahtiar, silakan. Ya, Pak. Kucing nanti. Langsung Bu Nun aja. Ya, langsung aja ya. 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 Senyumnya Pak Solin. Ya, dari masalah pergeseran yang menyangkut dengan etika, ya, itu kan banyak contoh-contoh yang terjadi di lembaga pendidikan, ya, begitu juga di masyarakat kita, ya. Nah, masalah contoh tadi kan udah saya uraikan dari awal, ya, contoh pergeseran, ya, etika di perguruan tinggi, ya, dari awal tadi sudah saya kasih contoh. Kemudian kenapa itu semua terjadi? Ini kan sekarang kan zaman teknologi, ya, apalagi sekarang sistem pembelajarannya pun daring, semua harus serba cepat, ya. Kemudian pokoknya semuanya harus mengejar target. Nah, sementara dalam pengelolaan pendidikan sekarang kurang maksimal. Nah, kalau masalah etika ini kan berhubungan dengan akhlak, ya, adab. Nah, contohnya tentang, ya, pembelajaran sekarang inilah banyak siswa maupun mahasiswa yang kurang beradab, kurang beretika. Kenapa? Orang sama dosen aja dia nggak pernah ketemu, cuma pembelajarannya melalui daring, ya. Jadi nilai-nilai, ya, tentang sopan santun sekarang ini jauh sekali berbeda dengan pada masa sebelumnya. Ketika kita bertemu dengan dosen, kita mengucap salam, ya, kemudian kita bertutur kata dengan yang sopan. Nah, kalau anak sekarang udah mengurangi itu, sudah tidak memandang itu, karena mereka tidak tahu siapa dosennya, ya. Kemudian dalam beretika, contohnya aja lah dalam beretika diskusi juga mereka kurang terampil, ya, karena kurang diarahkan. Nah, jadi masa sekarang ini, ya, permasalahan hidup itu sangat berat dipikul oleh masyarakat. Orang bisa bertahan aja untuk makan sudah bersyukur. Nah, jadi anak-anak sekarang bisa untuk beli paketnya aja dia udah bersyukur. Dia udah nggak memikirkan lagi orang tuanya itu susah mencari uang. Yang penting ada uang untuk paket. Nah, kemudian terkadang anak ini juga tidak menghargai susahan orang tua dalam mencari uang, mereka habiskan untuk main-main game. Nah, ini kan salah satu, ya, bergesernya etika. Kalau kita dulu kan masih menghormati orang tua, ikut bekerja, membantu orang tua di sawah misalnya kan. Nah, anak sekarang tidak memikirkan itu lagi. Nah, jadi tuntutan keadaan zaman sekarang itu yang membuat pola pikir orang sekarang itu bergeser, ya, nilai-nilai tentang etika itu tadi itu sudah agak kabur gitu. Jadi kalau ini dibiarkan, maka kedepannya apa yang terjadi pada generasi berikutnya, itu ya. Kemudian kalau masalah landasan dasar yang kita gunakan dalam etika ini, dalam Islam kan tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Nah, itu kan sama-sama sudah kita pahami, ya, sama-sama sudah kita pahami. Cuman kalau menyangkut masalah undang-undangnya kan sudah saya bilang dari awal, ini dalam makalah tidak saya lampirkan,
ya isinya itu apa, itu tidak saya lampirkan, karena saya bilang dari awal tadi gitu. Nggak Jadi dengar kalau orang nih Kak ditanya Nun. bagaimana kode Nggak dengar orang nih Kak Nun. ya Dengar sengajanya itu nggak dimasukkan Bu Nun untuk perbaikan nanti ya, tadi kan undang-undangnya. Ya kan Bu Nun, dari tadi kita dengarkan. Kita kan pendengar budiman tuh Bu Nun. Nah, dikaitkan lagi pada zaman-zaman sebelumnya gimana kode etiknya, etikanya. Ya kalau itu udah lain lagi lah pembahasannya ya. Ini kan saya bahaskan yang sekarang. Ya kita Pak Abbas ya, menghilang Pak Abbasnya. Sengajanya itu, memanas-manasi aja itu. Non. Nah, Non. Ya. Mata kuliah kita kan sejarah. Jadi tentu perspektif sejarahnya penting. Bahwa realita yang terbaru aja misalnya mantan rektor kita itu ditangkap oleh kejaksaan penegak hukum. Jadi tapi kan kode etik kan? Nah, itu kan belum bisa dipastikan karena putusan hakim belum keluar. Nah, sementara boleh jadi dia korban, boleh jadi kan masih spekulasi terkait dengan mahasiswa yang juga mungkin minta bantuan. Contoh saya lah misalnya dalam menyusun disertasi, bisa saja saya minta bantuan Puton, minta bantuan Bu Fauzia. Apakah itu juga pelanggaran akademik? Saya kira tidak. Karena kalau meminta bantuan itu dalam Islam ada syafaat Puton. Sama seperti sudut pandang politis tadi yang disampaikan Bu Fauzia ketika Pak Solihin bilang Bu Fauzia ini sekarang jadi artisnya, selebritisnya. Bu Fauzia karena berilmu, dia paham ada udang di balik bakwan, kan kira-kira begitu. Gitu Bu Nun. Saya kira sudah memadai. Mungkin Pak Bahtiar bisa menyimpulkan diskusi kita. Poin pentingnya bahwa pergeseran nilai etika akademik memang terjadi, itu fakta sejarah. Apakah digeser oleh waktu, digeser oleh manajemen, atau oleh pelaku-pelaku sejarah itu sendiri, termasuk kita ini. Mudah-mudahan kita memberikan atau mampu nanti mengukir sejarah yang positif. Saya kira itu endingnya, Bu Nun. Saya kembalikan ke Pak Bahtiar. Oke, terima kasih Bang Abbas atas tanggapannya. Bagaimana Bu Nun? Bahtiar, sedikit lagi bisa? Ya, saran-saran Kita tanya dari dulu Pak Bu Bahtiar. ya, atas tanggapannya Pak Abbas. Bagaimana Bu Nun Zairina? Jadi untuk perbaikannya saya perbaiki ya. Sabar Ya banyak kali. saran itu. Banyak ngasih saran Ya. gitu. Oh, siap. Terima kasih, Pak Abbas. Bisa sedikit lagi Pak Bahtiar? Oke, ya, siap. ini dia, Pak. Silakan. Silakan. Begini, kalau saya melihat, artinya hampir mirip dengan apa yang disampaikan Pak Abbas tadi. Kenapa demikian? Etika ini akan terus bergeser, akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan. Asal jangan disingkat itu ya. Jadi saya ulangi, situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan. Itu yang menjadi apa? Ya, jangan disingkat Pak Eka ya. Karena begini. Ini aman tuh Pak Tur, aman. Kita nggak suka singkat-singkat. Kemudian begini, contoh real nyata. Pada zaman dahulu itu ada anak kelas 5 yang memang belum bisa dia ditamatkan, tapi dibenarkan untuk menempuh ujian pada kelas 6. Itu kan melanggar etika kalau sebenarnya. Tapi karena memang itu dibenarkan, karena boleh, bisa, itu ada dilakukan. Kemudian kondisi saat ini, salat itu jelas harus rapat, kalau jarang itu masuk setan. Tapi karena kondisi, itu bisa dilakukan dan dijarangkan. Nah ini
apakah sholat kita sekarang ini melanggar etika dalam sholat? Nah, itu kalau dalam hal umum. Apalagi dalam perguruan tinggi, lembaga pendidikan. Nah, contohnya, artinya begini, contohnya kita sekarang ini diminta suntik vaksin. Semuanya. Kita lihat kenyataan, vaksin itu tidak menjamin kesehatan. Ngapain itu? Apakah kita tidak vaksin melanggar etika? Kemudian pakai masker, ada razia masker. Itu kan merupakan kalau yang nggak pakai masker itu satu etika. Datang lagi pernyataan bahwa menghirup udara yang telah kita keluarkan atau oksigen yang telah kita keluarkan itu sama artinya menghirup racun. Etika mana yang harus kita ikuti? Jadi oleh karena itu pandangan saya kawan-kawan semua, etika itu harus berkembang sesuai dengan apa tadi yang saya sampaikan tadi. Asal karena kan etika itu asal etika yang murni datang dari Allah. Ini kan kalau salat tadi kan etika murni dari Allah aja sudah digeser gitu. Dijarangkanlah salat kita safnya, ya kan? Konon lagi memang etika yang produk hanya dari manusia. Kenapa tidak itu bisa kita robah gitu. Jadi saya mungkin sependapat dengan Ibu Nun tadi, artinya memang harus berubah etika itu sesuai dengan kondisi dan zaman kita sekarang ini. Itu aja Pak Bahtiar. Terima kasih. Terima kasih Pak Turham. Dan selanjutnya masih ada waktu kita 7 menit lagi. Ada satu pertanyaan lagi. Jam 12. Oh, jam 12 sana ya? Oke. Kita buka aja satu lagi yang memberikan tanggapan. Jika ada. Ya baik, saya tanggapi sedikit. Ini hilang timbul ya. Silakan Mas Solih. Padahal saya tidak ada niat untuk bertanya, padahal kok hilang ya? Kasih saran aja. Kasih saran aja. Jadi baik, terima kasih moderator dan diskusi kita pada hari ini sudah sangat menarik karena memang temanya pun itu sangat up to date, yaitu kondisi etika akademik yang dituntut untuk idealis di tengah pragmatis. Jadi saya kira dalam makalah ini judul besarnya, saya merujuk kembali kepada judul besarnya, bahwa yang digarisbawahi adalah etika akademis. Nah, sehingga di dalam idealisme dan pragmatisme itu yang harus digarisbawahi adalah etikanya. Baik itu dari sudut filsafat idealisme ataupun filsafat yang beraliran pragmatisme. Sehingga kode etik yang sangat dimunculkan dalam pembicaraan kita adalah etikanya. Nah, artinya ada satu sisi kita dituntut untuk idealis, namun ada satu sisi kita dibenturkan dengan etika normatif lainnya. Misalkan begini, mungkin salah satunya seperti yang disampaikan Pak Abbas tadi. Ketika hal-hal tertentu, misalkan pada akreditasi, kita dituntut untuk memiliki beberapa ruangan, beberapa lektor kepala, beberapa lektor, asisten ahli tidak termasuk kayaknya. Nah, kemudian dalam hal ini, idealnya maka kita harus mewujudkan itu
Namun dengan konsep bongak dan ngarang, maka ada unsur pragmatisnya. Yang penting hasilnya. Nah, jadi ada dua sisi, yang satu lebih pada hasilnya, yang satu lagi lebih pada prosesnya. Maka sebenarnya yang saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya idealisme dan pragmatisme ini merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Karena itu merupakan sewaktu-waktu pragmatisme itu tetap perlu kita lakukan. Pragmatis itu. Karena tidak semua waktu kita bisa makan dengan memproses hidangan yang harus memetiknya dulu, masaknya dulu. Perlu juga sewaktu-waktu kita merebus Indomie aja. Nah, jadi dari hal tersebut, maka yang perlu ditekankan adalah etikanya. Saya kira demikian yang bisa sedikit saya tambahkan. Terima kasih Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih Bang Muhammad Solihin Pranoto. Memang pandai kali Bang Muhammad Solihin menghabiskan waktu pas pukul 12. Oke, Bu Nun Zairina, mungkin ada yang mau ditanggapi apa yang disampaikan Pak Solihin dan semua kawan-kawan? Oke. Dan sekalian penutup dari Bu Nun Zairina. Ya. Saya teringat yang dikatakan Prof kemarin, ya, mengatakan yang tidak setuju ini seperjuangan katanya. Nah ya, yang dihormati kawan-kawan seperjuangan, ada itu katanya. Jadi intinya siapa yang cepat dia yang cepat selesai. Jadi kalau tunggu menunggu nanti kita yang ditinggal. Jadi kalau zaman sekarang ini ya siapa yang banyak berbuat, dialah yang mendapatkan hasilnya. Nah, itu semua tergantung pada idealisme yang dia miliki. Gitu. Jadi artinya mau nggak mau kita sekarang harus berlomba-lomba dalam menggapai apa yang kita harapkan. Gitu ya. Nah, tapi dengan keadaan seperti ini, inilah kita mengorbankan etika tadi. Ya, tidak ada kesetiakawanan, ya, tidak ada kekompakan, rasa kesusahan teman tuh nggak kita rasakan. Nah, karena sekarang ini pola pikir orang ya sampai cepat ya dia duluan. Nah, jadi artinya idealisme di tengah pragmatisme ini ya ini bisa mengkaburkan ya nilai-nilai etika yang sudah kita miliki selama ini ya. Oke, itu yang kata penutup dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Bu Nun Zairina dan kepada seluruh kawan-kawan yang sudah berpartisipasi dalam mensukseskan acara kita ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Untuk itu, mari kita tutup perkuliahan kita ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Jul Fahmi diam aja, bengong. Bengong nengok ibu itu dia. Kenapa? Nggak ada yang aneh loh. Hah?